Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Rahmat. Saya Muhammad Arif Hidayatullah. Saya Diko Astito. Saya Divisya Farudin. Saya Febio Bati Sandi. Saya Heri Purwanto. Saya Anjas Moro. Saya Rayendra. Kami mahasiswa PPG calon guru Universitas 11 Maret gelombang 2 tahun 2024. Sekarang kami berada di gugus depan Pangkalan SD Negeri Panularan Surakarta, Jawa Tengah. Tujuan kami ke sini untuk melakukan wawancara kepada pembina pramuka SD Negeri Panularan Surakarta, Jawa Tengah. Dan di sini kami sudah bersama Kak Dwi Purnomo Sarjana Pendidikan selaku pembina pramuka. Berikut kami akan melakukan wawancara guna untuk melengkapi tugas KMD Siaga Universitas 11 Maret Surakarta. Oke, langsung saja Pak Dwi untuk pertanyaannya pertama. Mengenai SKU dan SKK, syarat kecakapan umum dan khusus. Apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian syarat kelengkapan umum dan syarat kelengkapan khusus di Gudep ini? Ya. Terima kasih kakak-kakak semua yang ini dari peserta MDPPG gelombang 2 UNS 2024 ya. Ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Dwi Purnomo. Di gugus depan ini, gugus depan menuju 01.027 dan 01.028 ya, yaitu yang berpangkalan di Negeri Panularan. Saya di sini sebagai pembina gugus depan ya. Pembina gugus depan dalam artian bahwa pembina gugus depan itu tugasnya adalah sebagai koordinator pembina satuan yang ada di gugus depan tersebut. Jadi nanti ada pembina gugus depan dan ada pembina satuan. Di SD Panularan itu ada dua golongan, itu ada golongan penggalang dan golongan siaga. Golongan siaga di sana kalau di Pangkalan SD memang seperti itu, karena kan masih ada anak-anak yang umurnya itu masuk di usia siaga dan ada anak-anak yang usianya itu sudah masuk di golongan penggalang seperti itu. Nah, terkait dengan masalah yang ditanyakan tadi yaitu tentang SKU ya, SKU, kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan SKU dan SKK. Sebelum kita masuk kepada kegiatan perlu kita ketahui dulu apa itu SKU dan SKK itu. Ya, SKU adalah syarat kecakapan umum di mana setiap pramuka dan setiap jenjang, setiap golongan itu memiliki tingkatan-tingkatan tertentu. Untuk golongan siaga itu ada 3 tingkatan. Itu ada pramuka siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Sedangkan kalau di penggalang ada namanya penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang rap. Kemudian untuk yang penegak ada penegak bantara dan penegak laksana. Sedangkan di Pandega hanya ada 1 tingkatan, itu Pandega saja. Nah, kemudian SK itu adalah TKU, tanda kecakapan adalah tingkatan dalam yang dicapai melalui ujian SKU. Jadi dicapai melalui ujian SKU atau syarat kecakapan umum. Jadi yang tadi saya katakan tadi merupakan syarat kecakapan umum. Ya. Kemudian selain SKU dan TKU, di dalam gerakan pramuka itu ada yang namanya TKK, SKK dan TKK. Ya. SKK itu syarat kecakapan khusus, kemudian TKK itu tandanya, tanda kecakapan khusus. Jadi setelah anak selesai melakukan ujian SKK, maka anak berhak untuk mendapatkan TKK, seperti itu. Ya. Bedanya SKU dan SKK, SKU itu merupakan satu tingkatan yang wajib dilalui oleh setiap anggota pramuka dalam tiap golongan. Ya. Jadi kalau sudah siaga mula, kemudian dia naik siaga bantu dan seterusnya. Walaupun itu prosesnya melalui ujian. Tapi kalau SKK itu merupakan satu syarat kecakapan khusus sesuai dengan bakat dan minat dari peserta didik. Jadi kalau SKU nanti kalau dari peserta itu melaksanakan semuanya akan sama. Ya.
tingkatannya ya, yaitu siaga mula, siaga bantu, siaga apa. Tapi kalau SKK itu nanti berbeda-beda sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Misalkan ada yang memiliki bakat dalam bidang masak, maka dia akan melaksanakan ujian masak. Tapi temannya tidak, karena dia tidak memiliki bidang itu. Atau mungkin yang lain ada memiliki kemampuan dalam bidang sebagai muadzin, adzan, dia bisa mengajarkan itu. Jadi setiap anggota pramuka mempunyai kekhususan dalam pencapaian ini. Nah, kemudian yang ditanyakan tadi yaitu terkait dengan kegiatan-kegiatan ya, kegiatan untuk mendukung ketercapaian dari SKU dan SKK ini. Yang pertama adalah jelas syarat wajibnya adalah peserta didik harus menjadi anggota gugus depan dan aktif mengikuti kegiatan latihan. Ya, untuk mencapai SKU itu anak-anak atau peserta didik itu harus mengikuti latihan minimal 6 bulan berturut-turut. Itu wajib, syarat pertama. Nah, jadi jelas, jadi kegiatan rutin itu berupa latihan rutin. Kemudian ya dalam kegiatan rutin itu nanti ada berbagai macam program kegiatan. Ya, ada berbagai macam program kegiatan, baik itu kegiatan yang sifatnya rutinitas latihan dan sebagainya. Di dalam latihan itu nanti ada materi-materi yang disampaikan, baik itu yang berupa praktek ataupun tidak. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya insiden dan insiden atau temporer. Misalkan kegiatan bakti sosial. Kemudian ada kegiatan yang lain. Misalkan kegiatan-kegiatan perkemahan ya. Kalau di siaga sendiri sebenarnya tidak ada perkemahan ya. Adanya namanya persari, perkemahan sehari. Jadi pagi dilaksanakan, kemudian mereka tidak wajib mendirikan tenda, kemudian sore hari atau siang hari bubar. Ya, itu untuk siaga. Jadi kalau untuk kegiatan besar dalam siaga itu ada pameran, ada karnaval, kemudian ada basar, kemudian ada persari. Ya. Kalau sekarang namanya perkemahan pesta siaga. Siaga itu untuk siaga. Untuk bisa mengikuti itu juga tadi sesuai dengan aturan yang baru ya, regulasi yang baru itu memang ada persyaratannya. Misalkan untuk mengikuti pesta siaga anak-anak harus sudah mencapai golongan siaga bantu minimal itu, misalkan seperti itu, atau lebih atasnya lagi. Kemudian ada pelatihan keterampilan khusus. Ya, sebenarnya dari kegiatan-kegiatan itu seperti praktek lapangan, kemudian latihan rutin, kemudian ada kegiatan bakti sosial, kemudian keterampilan khusus dan sebagainya itu sebenarnya merupakan bagian dari program kerja gugus depan itu sendiri dalam 1 tahun. Ya. Seperti keterampilan khusus itu bisa masuk ke dalam latihan rutin. Gitu. Latihan rutin. Kemudian berkemah itu bisa masuk dalam satu program semesteran atau program tahunan, seperti itu. Kemudian penjelajahan, simulasi keadaan dan sebagainya itu bisa masuk dalam latihan rutin. Ya, latihan rutin itu tidak hanya latihan yang sekarang kita itu mindset kita kadang-kadang kurangan ya. Jadi tahunya kalau pramuka itu mesti latihannya baris, kemudian teknik, tidak seperti itu. Ya. Kita bisa memasukkan berbagai macam kegiatan di dalam latihan rutin. Jadi selain materi pokok pramuka, kita bisa menyampaikan misalkan hari ini ada kegiatan ditambah dengan kegiatan senam pramuka. Oh, besok tambah kegiatan latihan memasak. Besoknya lagi tali temali, besoknya lagi P3K, besoknya lagi dan sebagainya. Itu masuk dalam latihan rutin bisa. Jadi tidak harus masuk ke program khusus seperti itu. Program khusus itu bisa dimasukkan ke dalam program-program yang sifatnya kegiatan besar, ya, kegiatan besar seperti itu. Termasuk pencapaian SKU, SKK itu bisa dilaksanakan dalam
setiap kali latihan. Ya, dalam setiap kali latihan itu misalkan hari ini ditargetkan anak-anak mencapai ujian satu materi SKU dan satu materi SKK misalkan, bisa seperti itu. Atau kalau SKWK juga bisa dilaksanakan, ujian SKWK bisa dilaksanakan di luar kegiatan pramuka. Misalkan kalau dengan catatan sudah ada perjanjian kesepakatan dengan yang menguji. Seperti itu. Misalkan kita mau ujian agama, ya, ujian agama. Itu kegiatan-kegiatan atau ujian yang di luar kemampuan kita sebagai seorang pembina itu bisa dilimpahkan kepada ahlinya dengan rekomendasi dari pembina. Gitu. Kalau agama mungkin kita tidak mampu, kita serahkan kepada guru agama, diminta tolong nanti untuk memberikan ujian SKU. Bisa SKU atau SKK. Jadi bisa waktunya bisa kesepakatan antara peserta didik dengan pembina, ya. Bisa pada waktu istirahat atau bisa pada pramuka. Kalau nanti pembinanya tidak bisa atau gurunya tidak bisa, ya nanti bisa pas istirahat atau biadanya. Jadi kegiatannya banyak sekali ya, ada latihan rutin itu sendiri, kemudian ada kegiatan praktek, lapangan itu ya, mesti berkemah, penjelajahan dan simulasi kedaruratan itu bisa, teman itu materinya ya belum sampai kalau siaga belum sampai ke situ, seperti itu. Kemudian ada keterampilan khusus, ya. Tali temali itu kalau untuk siaga masih simbol dasar, seperti itu. Kemudian ada kegiatan proyek. Nah, program proyek itu tidak harus yang terkait dengan pramuka, itu bisa untuk pengembangan bakat dan minat sebagainya. Kemudian ada kartu sosial dan sebagainya. Jadi itu sedikit gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian SKU dan SKK di gugus depan, seperti itu. Itu mungkin ada yang ingin tanyakan lagi? Ya, terima kasih Pak Dwi. Untuk pertanyaan kedua yaitu akan ditanyakan oleh Kak Dito. Silahkan. Terkait program kerja gugus depan Pangkalan SD Panularan, Pak, ini kan apakah ada program unggulan yang menjadi ciri khas di gugus depan Pangkalan SD Panularan ini, Pak? Ya, kalau pertanyaannya yaitu tentang program unggulan, ada. Jadi intinya setiap program yang kita laksanakan itu kita memang ada satu target ya, satu target ataupun tujuan akhir dari program itu sendiri. Banyak sekali program kegiatan yang dilaksanakan di Pangkalan SD Panularan, mulai dari kegiatan latihan rutin tadi, kemudian latihan pembinaan mental, fisik dan spiritual, juga ada kegiatan keterampilan. Nah, di situ ada beberapa keunggulan, di mana dalam salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah menanamkan, ya, kebetulan di sini kita itu adalah sebagai sekolah adiwiyata, kita mencoba untuk mengkolaborasikan antara kegiatan pramuka dan kegiatan adiwiyata. Seperti itu. Jadi di kegiatan ini unggulannya adalah kita membentuk kader-kader pramuka sekaligus sebagai kader-kader adiwiyata, di mana mereka tidak hanya menguasai materi-materi mereka, tapi dia mampu menjadi seorang pelopor dalam menanamkan rasa peduli kepada lingkungan. Seperti itu. Jadi ada kader adiwiyata dan yang merupakan juga bagian dari anggota pramuka. Kemudian yang kedua, kita juga memberikan satu materi-materi keterampilan ya, keterampilan yang nanti bisa menjadi bekal life skill bagi anak. Misalkan keterampilan menyablon, membuat batik ya, misalkan batik tulis jemputan dan sebagainya, sebagai salah satu keterampilan yang tujuannya adalah yang pertama tadi membekali anak ya sebagai life skill, kemudian yang kedua adalah mengenalkan budaya daerah kepada anak, bahwa batik merupakan salah satu budaya tradisional yang wajib kita lestarikan gitu. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lain yang memang hampir semuanya menjadi satu unggulan ya, karena yang kita sampaikan atau kita
laksanakan itu diharapkan menjadi unggulan bagi anak-anak. Termasuk pengembangan dari keterampilan anak itu sendiri sesuai dengan kita selalu mendukung keterampilan yang dimiliki oleh anak untuk dikembangkan. Ya, potensi anak kita gali kemudian kita kembangkan sehingga menjadi salah satu potensi yang nanti bisa dijadikan sebagai salah satu kompetensi atau kekhususan dari anak itu sehingga nanti bisa mencapai satu pencapaian dari SKK itu sendiri. Seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga akan diajukan oleh Kak Bio. Baik, terima kasih Mas Itik. Baik, izin bertanya Kakak, kemudian untuk apa nilai-nilai utama yang Kakak tekankan kepada peserta didik melalui kegiatan kepramukaan ini? Jelas ya dari dalam penekanannya itu yang pertama sesuai dengan ya Trisatya dan Dasa Dharma itu untuk penggalang ke atas, kemudian Dwi Satya dan Dwi Dharma itu untuk siaga. Pastinya yang pertama adalah kita penekanannya adalah setiap anggota pramuka itu wajib dan harus memiliki keimanan dan ketakwaan. Jadi anak-anak memang diharapkan memiliki satu tingkat keimanan yang tinggi, keimanan yang baik, ya. Kemudian yang kedua adalah diharapkan anak-anak bisa menjadi pramuka-pramuka atau anggota pramuka yang memiliki kompetensi yang baik, kompetensi yang tinggi. Karena sesuai dengan filosofi filosofi lambang gerakan pramuka yaitu tunas kelapa. Di mana kalau kita uraikan di dalam tunas kelapa itu masing-masing mempunyai satu filosofi yang baik, ya. Di mana mulai dari nyiur yang menjulang tinggi, kenapa kok itu menjulang tinggi? Diharapkan seorang pramuka memiliki satu cita-cita yang tinggi, ya, cita-cita yang tinggi, ya. Bahwa setiap pramuka harus memiliki cita-cita yang tinggi, angan-angan yang tinggi, yang nanti bisa dicapai melalui satu proses tertentu. Dan yang kedua yaitu dengan bahwa pohon kelapa itu memiliki satu ketangguhan. Artinya bahwa seorang anggota pramuka itu dia tidak akan terpengaruh oleh situasi atau keadaan lingkungan yang tidak baik. Dia bisa memegang teguh, ya, prinsipnya bahwa pramuka itu harus memiliki satu prinsip yang misalkan disiplin, kemudian tertib, kemudian bertanggung jawab, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian misalkan bahwa pohon kelapa, tunas kelapa itu bisa tumbuh di mana saja. Artinya adalah penekanannya bahwa kita menekankan bahwa setiap anggota pramuka yang aktif di dalam kegiatan pramuka itu diharapkan nanti mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan dimanapun dia berada. Selain dia beradaptasi, diharapkan mereka juga memiliki satu kontribusi terhadap lingkungan di mana mereka berada. Makanya di dalam bunyi Trisatya yang kedua bahwa yaitu menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Artinya bahwa setiap anggota pramuka harus memiliki nilai manfaat bagi masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Jadi penekanannya seperti itu. Jadi jelas ada beriman, kemudian meningkatkan keterampilan diri, kemudian tangguh, ya, kemudian juga memiliki fisik yang kuat, kemudian memiliki rasa patriotisme, cinta tanah air. Ya, itu sesuatu yang kita tekankan kepada anak didik kita, peserta didik kita, sehingga nanti harapkan mereka mampu untuk hidup di lingkungan masyarakat sesuai dengan apa yang ada pada diri anak itu sendiri. Jadi pengen seperti itu. Baik, terima kasih Kakak atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Kak Raendra, silahkan. Oke Kak, untuk ini langsung masuk ke teknis di lapangan, Ya. terkait dengan metode. Jadi apa sih metode yang
sering digunakan untuk membina pramuka di SD Panularan 6 ini? Jadi untuk metode itu ya sebenarnya kalau kita bicara metodenya itu banyak sekali ya. Sekali tergantung dari materi yang akan kita sampaikan. Ya. Jadi kita mengkolaborasikan metode-metode itu lebih satu metode praktis, artinya bahwa kita lebih banyak praktek daripada teori. Ya, seperti itu. Misalkan dalam kegiatan PBB atau kita akan menyampaikan materi peraturan baris, maka metode yang kita gunakan adalah metode praktek langsung. Metode praktek langsung. Dan kalau kita ingin mengajarkan macam-macam simbol, ya kita tidak hanya cukup menyampaikan gambar atau dengan menggunakan proyektor kemudian anak ditunjukkan ini, tapi kita langsung praktek. Anak-anak dikasih satu kesempatan untuk mempraktekkan dengan memberikan satu contoh secara langsung kepada anak-anak. Misalkan ini loh praktek, kita perhatikan dari awal membuat satu simbol mati, kemudian anak-anak langsung mempraktekkan. Kemudian juga selain itu kita juga melakukan namanya kompetisi. Kompetisi artinya adalah kita memberikan satu motivasi pada anak untuk saling berlomba dalam satu kegiatan-kegiatan yang positif, sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa diunggulkan seperti itu. Jadi bukan persaingan yang sehat, tapi persaingan untuk meningkatkan motivasi anak bahwa saya bisa. Seperti itu. Ketika temannya bisa seperti ini, saya juga harus bisa. Jadi dengan sistem seperti itu. Jadi kompetisi. Kemudian juga dengan menanamkan karakter pembiasaan, ya, pembiasaan pada anak. Misalkan kalau kita ingin mendapatkan satu kedisiplinan, tidak bisa kedisiplinan itu hanya kita sampaikan dengan ngomong tak, ya, hanya sekali, tapi ada pembiasaan. Anak dibiasakan, anak harus misalkan disiplin waktu, anak harus datang sekian, jam sekian anak-anak. Nanti bagaimana kalau anak yang tidak disiplin, nanti akan diberikan suatu tindakan, ya, tindakan yang kalau di dalam kan tidak ada sanksi, ya. Tapi kita satu kegiatan di mana anak nanti akan bisa mengubah satu perilaku anak seperti itu. Ya. Jadi metode itu intinya disesuaikan dengan kondisi materi yang akan disampaikan. Jadi tidak serta-merta, ya, tidak serta. Kemudian selain pembiasaan juga dengan teladan, itu penting, ya, teladan. Kalau kita ingin mendisiplinkan anak, kalau kita sendiri tidak disiplin, ya tidak bisa. Misalkan anak-anak, misalkan kita ingin mendisiplinkan anak dalam berpakaian pramuka yang benar, tapi kita sendiri yang kurang bisa saim misalkan. Nah, itu kan satu teladan, ya, contoh yang tidak betul, itu penting betul. Jadi hal yang seperti itu. Jadi intinya metode yang kita gunakan itu bervariasi, ya, mulai dari sesuai dengan situasi, kondisi dan materi yang akan kita sampaikan. Sarannya, Pak. Untuk pertanyaan kelima atau yang terakhir, Pak Kak Dwi, akan ditanyakan oleh Kak Anjas, dipersilakan. Oke Kak, izin bertanya. Untuk berkaitan dengan organisasi di sini, untuk struktur organisasi Gudep Pangkalan SD Panularan ini seperti apa? Ya. Jadi secara umum, ya, kita mengacu tentang juknis, ya, penyelenggaraan ke depan, ya, itu ada aturan-aturannya. Jadi intinya organisasi di Gudep itu dimulai dengan adanya Musgus atau musyawarah Gus Depan. Musyawarah Gus Depan ini dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, yaitu dengan agenda kegiatan
laporan pertanggungjawaban pengurus gugus depan periode yang lalu, kemudian membentukkan penyusunan program kerja dan kepengurusan gugus depan yang akan datang. Seperti itu. Kemudian dalam struktur organisasi itu, kalau kita bicara dengan masalah struktur organisasi itu mulai dari atas sampai bawah tentunya ya. Di atas pasti ada namanya pembina gugus depan, ya. Pembina gugus depan itu nanti di samping itu ada namanya Mabigus, Majelis Pembimbing Gugus Depan. Majelis Pembimbing Gugus Depan itu biasanya atau dalam ketentuan itu didapat oleh pejabat struktural dari organisasi itu. Kalau dalam hal ini kalau kita berada di dunia pendidikan, maka biasanya yang menjadi pembina gugus depan adalah kepala sekolah, Mabigusnya. Kalau di kelurahan kalau di Solo ada namanya gugus depan teritorial, itu berpusatnya ada di kelurahan, berarti pembina gugus depannya adalah Pak Lurah. Kemudian di itu apa hubungannya dengan pembina kelurahan? Itu adalah sebagai majelis pembimbing. Jadi membimbing organisasi gugus depan itu sekaligus sebagai penasihat dan pengarah supaya gugus depan itu bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan di situ ada pembina gugus depan. Pembina gugus depan itu kalau di gugus depan ada dua, ada gugus depan putra dan gugus depan putri. Jadi sebenarnya berdiri sendiri ya, karena sistemnya satuan terpisah. Jadi gugus depan putri itu tandanya atau penomorannya dengan menggunakan penomoran ganjil. Kalau di sini 01.028 itu gugus depan putri. Kalau gugus depan putra di sini adalah 01.027. 01 itu apa? 01 itu ada kode kuartir ranting. Kode kuartir ranting sini masuk 01 yaitu Lawean. Kalau di Surakarta itu kan ada 5 ya. Ada Lawean, kemudian Serengan, Pasar Kliwon, Jabres, Banjarcari. 01 itu Lawean, kemudian 02 itu Serengan, 03 itu Pasar Kliwon, kemudian 04 itu Jabres, dan 05 Banjarcari. Kita masuk di Kuaran 01 Lawean, Kecamatan Lawean. Kemudian nomor gugus depan kita adalah 027 untuk putra dan 028 untuk putri. Kemudian turun ke bawah nanti ada sekretaris bersama dalam lembar sekretaris itu. Kemudian ada sekretaris ya. Kemudian di situ nanti turun lagi ada namanya pembina satuan. Pembina satuan kalau di SMP hanya satu ya, tunggal. Kalau di SD ada dua. Ada pembina satuan siaga putra, ada pembina satuan siaga putri, ada pembina satuan penggalang putra, ada pembina satuan penggalang putri. Kemudian turun ke bawah baru nanti anggota gugus depan, ada siaga, kemudian ada penggalang. Nah, setiap satu regu dalam satu regu itu minimal 6 maksimal 8 anggota. 6 sampai 8 anggota itu satu regu untuk penggalang. Kalau dalam siaga disebut dengan barung, satu barung. Kalau barung itu nanti namanya menggunakan nama warna ya, ada barung merah, barung putih, barung biru, barung hijau dan sebagainya. Kalau itu putra putri sama. Kemudian kalau untuk penggalang itu nanti kalau putra menggunakan nama-nama binatang. Ya, ada regu singa, regu semut dan sebagainya. Kemudian kalau putri menggunakan nama bunga, ya regu matahari, regu anggrek, regu tulip dan sebagainya. Itu ya. Kalau di SD nanti kalau kakak-kakak ini pangkalannya SD, otomatis nanti kakak-kakak akan mengalami yang akan mengelola dua gugus depan, yaitu gugus depan putra dan putri, kemudian siaga dan penggalang. Otomatis itu. Nah, kalau penggalang di SD seperti itu. Karena di SD itu nanti ada anak-anak ketika nanti sudah dimasuk di kelas 4, kelas 5, kelas 6. Di kelas 5 itu sudah ada anak yang umurnya masuk penggalang. Kemudian ada kalau di kelas 6 rata-rata semuanya sudah masuk ke penggalang. Sehingga di SD itu ada dua pangkal, ada dua golongan pasti. Ada siaga, ada penggalang. Karena apa? Karena penggolongan klasifikasi anggota pramuka itu didasarkan pada umur, bukan kelas. Ya. Jadi
Pak, saya di kelas 5, kenapa saya ada di siaga, teman-teman saya di Penggalang? Ya ini tugas kita nanti menjelaskan, karena umurnya sudah masuk di Penggalang, sedangkan yang lain sudah masuk di siaga, atau teman-temanmu sudah masuk di umurnya sudah masuk sudah 11 tahun, sedangkan kamu masih 10 tahun, seperti itu. Itu struktur organisasi seperti itu, ya. Kemudian dalam organisasi nanti ada namanya kegiatan musgus, musyawarah ke depan. Di dalam musyawarah ke depan nanti ada acara agendanya. Yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban kepengurusan ke depan periode yang lalu. Dan yang kedua ada penyusunan program kerja 2 tahun mendatang atau periode mendatang. Kemudian ada pembentukan pembentukan pengurus kepengurusan ke depan yang akan datang. Jadi seperti itu. Termasuk sampai pada pelantikan dan sebagainya. Strukturnya seperti itu kurang lebih gambarannya. Ya. Oke, terima kasih untuk Kak Dwi atas jawaban yang sudah diberikan sangat komplit dan lengkap. Kak Dwi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami, dan semoga pertemuan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepramukaan kami. Ya. Terima kasih ya. Jadi harapannya karena saya sebelum selesai ya, saya berpesan pada kakak-kakak semua, kakaknya sebagai calon pembina. Pembina ke depan ya. Pembina depan. Mau tidak mau kalau nanti kakak-kakak nanti terjun atau sebagai guru, otomatis biasanya ya kalau guru mapel itu nanti lebih banyak dilibatkan untuk mengurus ekstrakurikuler, khususnya pramuka, ya khususnya pramuka. Nah di dalam kegiatan pramuka itu ada berbagai macam kegiatan yang sebenarnya baik untuk dilaksanakan selama itu dilaksanakan sesuai dengan jukran yang berlaku, insya Allah itu nanti memiliki manfaat. Jadi harapan saya nanti monggo ada dengan kemampuan kakak-kakak nanti setelah mengikuti kampanye nanti, saya harapkan kakak menjadi satu calon-calon pembina yang tangguh. Ya, ini tantangan bagi kita. Kenapa sekarang pramuka agak sulit berkembang? Ya, itu tantangan bagi kita. Ya. Karena kalau kita bicara tentang pramuka, sebenarnya pramuka itu bagus. Cuman kita seringkali salah dalam mindset, dalam salah memahami bahwa pramuka itu kuno. Sebenarnya pramuka itu tidak kuno, ya. Jadi bagaimana kita pandai-pandainya kita menciptakan satu metode, ya, metode pelatihan, metode latihan, ya, yang menarik bagi peserta didik di tengah-tengah gencarnya gempuran teknologi. Apakah kita kalau pramuka boleh menggunakan teknologi? Boleh, sangat boleh. Ya, sebelum kita mau aktif dalam pramuka sudah duluan sebenarnya. Di pramuka itu ada namanya jeta-jeti. Iya. Ya. Karena ya, jeta-jeti itu sebelum semuanya geger tentang internet, pramuka sudah duluan. Itu sudah ada sejak zaman 70-an itu sudah ada jeta-jeti. Ya, Jambore internasional melalui jaringan internet internasional. Seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang misalkan di sini adalah SKW-SKK. Ya, SKW-SKK. Jadi ketika kakak-kakak nanti menjadi seorang pembina, tolong untuk hak-hak anak seperti pencapaian SKW-SKK dilaksanakan. Ini hak ya, ini hak anak. Jangan sampai hanya sing penting ono kegiatan, jangan sampai seperti itu. Ya, karena sekarang ini banyak sekali yang penting ono kegiatan, tapi tidak jelas. Kalau di SKW-SKK ini merupakan hak anak. Ketika anak-anak sudah mencapai satu tingkatan tertentu, di SKU-nya sudah sampai pada tingkatan pramuka. Kalau di siaga ada siaga tata, kemudian di Penggalang ada siaga rakit, siaga terap, Penggalang terap, kemudian di penegak ada penegak laksana, ya, mereka bisa mengembangkan dengan meningkatkan syarat kecakapan khusus. Dengan syarat kecakapan khusus kita bisa menggali potensi anak yang berbakat dalam bidang melukis, anak yang berbakat itu. Sampai nanti endingnya anak-anak bisa mencapai yang namanya Pramuka Garuda. Pramuka Garuda itu penghargaan tertinggi bagi seorang anggota pramuka. Seperti itu.
Ya siapa yang mempramukakan Garuda? Yang mempramukakan Garuda adalah pembina Guru Depan. Kalau di Solo sudah ada, ya. Kemudian setiap tahun nanti akan dibuka pengusulan calon pramuka Garuda. Kita sudah garudakan, kemudian kita usulkan ke tingkat Kota Surakarta, nanti akan ada pengukuhan dari Pardap. Mereka akan mendapatkan medali seperti itu. Itu hak anak, ya. Hak anak. Kemudian dalam setiap kegiatan ini, misalkan anak-anak sudah mencapai tingkatan tertentu, anak usahakan itu bisa dilaksanakan dengan namanya upacara kenaikan tingkat. Apa tujuannya? Adalah untuk memotivasi teman-teman mereka yang belum mencapai ini. Ketika ada, oh ini sudah mencapai penggalang ramu mau ke penggalang rakit, ada upacara kenaikan tingkat. Jadi anak-anak yang belum termotivasi nanti akan termotivasi karena di dalam apa namanya kegiatan pelantikan nanti kan ada namanya secara simbolis apa namanya pemasangan atribut ya. Dari Manggar 1 menjadi Manggar 2. Dari Manggar 2 menjadi Manggar 3. Disaksikan temannya. Mereka nanti akan termotivasi. Oh, koncoku iso loro, iso telu gitu. Ya, jangan sampai kita orang-orang yang paham dengan pramuka sudah melalui proses pendidikan nanti justru tidak melaksanakan itu. Karena sekarang banyak sekali ya pembina-pembina yang tidak mau rekoso. Ya. Syaratnya seperti ini ya. Sekarang kalau di Solo kan sudah ada aturannya, itu sudah mulai melaksanakan sesuai dengan aturan ya. Kalau untuk mengikuti apa namanya jambore nasional ya, jambore nasional dulu karena saya biasa ngawal jambore nasional, jambore daerah. Karena kebetulan saya kan bidang di periode lalu di Kuartal Kota Surakarta saya bidang bina muda urusan penggalang. Jadi kalau kegiatan jambore nasional, jambore daerah, jambore cabang pasti saya ada. Gitu. Saya mengikuti pasti sampai di Jakarta dan sebagainya. Dulu pernah di daerah Sumatera pernah, kemudian di Jawa Barat, di daerah Nanggor dekat SPTWN itu juga sering biasa dan seperti itu. Nah, di situ kan ada persyaratannya. Anak-anak harus sudah mencapai penggalang rakit atau penggalang kerat. Kemudian anak-anak sudah memiliki TKK minimal berapa itu sudah ada aturannya untuk bisa mengikuti itu. Nah, maka dari itu kami mau nanti dimotivasi supaya mereka nanti bisa melaksanakan. Apalagi sekarang ada kabar gembira sesuai dengan kesepakatan di kementerian bahwa anak yang mencapai, kalau di Solo sudah dilaksanakan ya mulai tahun ini, anak yang sudah mencapai pramuka dia memiliki sertifikat pramuka Garuda, dia bisa mendaftarkan SMP lewat jalur prestasi karena itu ada nilainya 12,5. Ya, itu senilai dengan kejuaraan tingkat kabupaten kota. Gitu. Itu tidak perlu bersaing, tapi bisa dilaksanakan, bisa dicapai 12,5. Lumayan kan gitu, menambah nilai untuk ketika naik kan. Jadi monggo, jadi itu. Jadi yang nanti menjadikan pramuka itu nanti disukai atau tidak itu kita sebagai seorang pembina, tantangan kita. Ya. Gunakan, kita bisa memanfaatkan teknologi yang sedang gencar ini dimanfaatkan untuk bagaimana kita apa namanya bisa kita gunakan untuk melatih pramuka. Seperti itu. Harapannya seperti itu. Saya tidak malu lah sebagai pembina pramuka. Pembina pramuka itu membentuk karakter kok. Karakter. Kan untuk itu. Tuh, jadi kakak itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan mungkin nanti kita bisa bertemu kembali dalam acara yang lain. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya kembalikan kepada Ya, kakak. sekali lagi terima kasih untuk Kak Dwi atas jawabannya yang sangat luar biasa. Mungkin itu dulu, cukup sekian wawancara kami bersama pembina pramuka SD Negeri Panularan Surakarta. Kami mohon undur diri. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto.
Iki lho. Berumbu pencet Taufik. Nggo time